Kita akan bacakan di 081220111059, salah satu pengalaman dari siapa yang akan muncul malam hari ini. Ini dia. Selamat malam Kang Dimas. Saya Tia di Bandung. Di dekat rumah saya ada urban legend yang dipanggilnya itu Neng. Seringkali dia yang diceritakan tuh suka mencelakai orang di jalan Soekarno-Hatta ya, dekat rumah. Daerah rumah berseberangan dengan salah satu outlet besar yang dulunya pabrik katanya. Saya pribadi pernah diikuti saat pulang malam dengan sosok dia yang berbaju merah dan selalu bawa payung besar warna hitam. Menarik ini di jalan Soekarno-Hatta ya. Sosok perempuan berbaju merah dan selalu bawa payung besar warna hitam. Ada satu mitos juga kalau di daerah Simpang Dago itu hampir mirip, cuman dia pakaiannya itu serba hitam. Kayak baju hitam, setelannya hitam, perempuan juga, dan memakai payung juga warna hitam. Bahkan itu ketika tidak hujan, si cewek itu bawa payung gitu. Dan sering terlihat katanya mitosnya dulu di daerah Simpang Dago atau bahkan di Taman Sari ya. Oke, selanjutnya selamat malam untuk Kang Dimas. Saya A, oke, disensor namanya, it's okay. Dulu itu aku rada peka terhadap sesuatu. Nah, waktu itu umur 7 tahunan, kebetulan saya itu paling pemberani, padahal saya perempuan. Jadi saya disuruh beli sesuatu ke warung. Nah, itu pas-pasan mau maghrib tuh. Kebetulan warungnya lewat kuburan, dan di tengahnya ada pohon besar di tengah kuburannya. Pas saya lewat situ sendirian, ada yang manggil nama saya 3 kali. Waktu saya tengok, ada sosok kayak tuyul. Itu pakai celana dalam aja, kerdil, tapi mukanya kakek-kakek. Waduh. Saya buru-buru langsung pergi ke warungnya biar cepat gitu ya. Nah, pulangnya saya lewat situ lagi, tapi pulangnya alhamdulillah udah gak ada sosok itu. Ini kamu bisa bayangin insan muda nih ya, yang lagi pada nonton dan dengerin. Dia ketemu sosok kayak tuyul gitu, kecil berarti, perawakannya kayak anak kecil. Cuma pakai celana dalam, agak kerdil gitu, tapi mukanya kakek-kakek. Ngeri sih ini kalau ketemu ya. Oke, selanjutnya. Selamat malam Ganjar dari Sapan Kang. Ini ada pengalaman saya berempat naik Gunung Cermai via Palutungan. Ketika mau turun, senter tuh sisa satu yang nyala. Selama perjalanan pos-pos yang dilalui itu kayak beda ketika kita naik. Terus kalau senter saya sorot ke depan, itu yang kelihatan itu kayak ada bangunan megah. Di depannya tuh kayak istana. Di perjalanan tuh gak ada yang berani ngomong, ternyata semua merasakan seperti itu. Dan kami memutuskan untuk bermalam semalam lagi daripada celaka maksain turun. Iya. Jadi kamu lihat sesuatu di depan kayak ada istana, cuman udah deh nggak bilang, kamu keep dulu. Ternyata pas diceritain semua itu ngelihat hal yang sama. Ya emang kayak gitu ya. Kalau katanya kita naik gunung dapat sebuah experience yang bersifat spiritual, entah itu mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, itu lebih baik jangan langsung diceritain di saat itu juga gitu ya. Tapi ketika sudah turun itu baru bisa di-share atau diceritakan. Katanya cukup berbahaya ketika kita menceritakan hal-hal yang menyeramkan di gunung gitu ya. Bagi cerita-cerita seram, kesannya tuh kayak sompral, dan pasti ada aja kejadiannya ketika sudah melakukan hal itu. Oke, satu lagi mungkin terakhir yang akan kita bacakan. Selamat malam Kang Diwasta, saya Rega Fauzi di
Ciwastra, Derwati. Saya mau berbagi cerita horor. Kejadiannya sih sebenarnya udah lama, sekitar tahun 2020 ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Pas sebelum pandemi COVID-19. Nah waktu itu saya lagi nongkrong di teras rumah sama teman-teman dan sama tetangga juga katanya sambil dengerin Nightmare Side. Nah pas masuk ke cerita ketiga waktu itu kurang lebih sekitar lebih ya dari jam 11, kayak denger suara ketawa Miss K, Neng Kun. Itu suaranya dari jauh gitu. Jadi suaranya jauh tapi anehnya tuh bisa kedengeran jelas waktu itu. Nah kan di sebelah rumah saya itu ada rumah tetangga yang masih dibangun. Dan teman-teman saya juga ternyata pada dengar. Pas lihat ke rumah tetangga yang masih dibangun itu ada Miss K ya. Neng Engkun ini jelas banget mukanya itu udah penuh sama cairan merah sampai kain putihnya itu udah berubah jadi merah gitu ya. Itu langsung bubar semuanya karena sama-sama ngeliat. Atur nuhun, sukses terus buat Ardan Radio. Terima kasih Kang Rega Fauzi di Ciwastra ya. Kalau ngeliatnya cuma sendirian mah lagi bareng teman-teman terus kamu lihat sendiri gitu ya, cuman satu orang yang dilihatin cuman kamu doang tuh kayak itu apa itu. Wah, orang yang lain kan udahlah lu capean kali halu apa segala macam. Tapi ketika lagi banyakan semua lihat semua ngerasain itu, waduh ngeri. Itu semua pada lari pasti ya. Semoga malam hari ini tidak ada yang sampai diganggu seperti itu. Karena ini sudah mau jam 12 malam. Tadi pun sempat ternyata di Ardan itu hujan. Dan hujannya kayak cuman lewat doang, gede banget tapi terus sekarang kayaknya udah reda lagi. Apakah di rumah kamu juga ada hujan yang kayak tadi gitu, kayak tiba-tiba hujan terus gak lama udah hilang lagi hujannya kayak disiram gitu. Nah itu juga ngeri ya, malam Jumat dikasih hujan besar kayak gitu. Udah deh. Nah untuk kamu yang ingin sharing pengalaman seramnya yang dibacakan di Nightmare Side minggu depan, boleh kirim email ya ke nms@ardanradio.com untuk kirim pengalaman seram kamu ya. nms@ardanradio.com. Kirim pengalaman seram, cerita-ceritanya kamu itu ke Nightmare Side. Tapi untuk kirim paket barang JNE lah udah pasti solusinya ya. Mau itu paket besar kecil bahkan dokumen itu pasti aman terkirimnya ya. Jangan lupa di follow sosial media JNE di JNE_BDG dan juga JNE_ID dan juga Ardan Radio pastinya selalu menemani kamu setiap saat kapanpun dan dimanapun. Oh ya, mau ngingetin juga Ardan anniversary ke 35 tahun dan bakalan bikin satu gelaran yang cool and lovely pastinya. Itu tanggal 30 Agustus 2025 di Las Vegas Heritage. Itu bakal ada Raisa, Tulus, Bernadia, ada Nadine Amiza, ada juga The Changcuters, Isyana Saraswati, Starby, Anmes Kamaleng, dan juga ada Raisa. Nah, jadi langsung aja dapetin tiketnya cuma 125.000 aja. More infonya kau bisa cek di sosial medianya Ardan Radio. Terima kasih banyak Insamudi yang sudah mendengar dan menonton. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.